Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa aminu ala wahyi wa muballighun nasi syar'ah ma taraka khairan illa dalal ummata alaih wala syarran illa haddaraha min wa salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia pendengar radio Darussalam dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik, inayah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalani ibadah di bulan yang sangat agung ini, yaitu bulan Ramadan, yang dengannya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan rahmatnya yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan di bulan yang sangat mulia ini. Sehingga kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dijadikan salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalani ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat banyak keistimewaan daripada ibadah-ibadah yang dilakukan, yang dijalankan oleh umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harap dan keimanan kepadanya, sehingga kita betul-betul mendapatkan kesuksesan di dunia saat ini, kelak pula di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala, dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan segala sesuatu tanpa terkecuali, yang telah menjelaskan semua kebaikan tanpa terkecuali, sehingga kita dapat mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia saat ini kelak pula di akhirat. Yang telah menjelaskan pula semua keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang dengannya kita dapat menjauhi keburukan-keburukan tersebut, sehingga kita berhasil lari terlepas dari jeratan-jeratan syaitan yang membahayakan kehidupan kita di dunia saat ini pun juga kelak di akhirat, di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, InsyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting untuk kita pahami bersama, agar kita betul-betul memanfaatkan waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala dan waktu kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua sekarang dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan keberkahan ketika seorang mendapatkan ibadah di bulan Ramadan, dan dia mendapatkan kesempatan untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Maka insyaallah taala beberapa menit ke depan, beberapa waktu ke depan kita akan membahas tentang keistimewaan yang luar biasa kaitannya dengan derajat yang tertinggi yang diperoleh dari orang-orang yang mendapatkan ibadah di bulan Ramadan. Langsung saja kita akan membahas tentang poin-poin yang penting untuk kita pahami bersama agar kita betul-betul semakin bersemangat setelah kita mendengarkan kajian ini, setelah kita mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW tentang keberkahan yang begitu banyaknya ketika seorang umat Nabi Muhammad SAW berhasil mendapatkan apa? Keberkahan di bulan Ramadan ini. Sebelum kita sampaikan hadis yang menjelaskan tentang
keutamaan bulan Ramadan, terkhususnya kaitannya dengan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mendapatkan bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Pentingnya untuk kita sampaikan bahwasanya kita adalah salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak hidup di dalam umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak hidup di zaman umat Nabi Isa. Kita tidak hidup di umat zaman Nabi Musa alaihi salam. Kita tidak hidup di zaman umat Nabi Lut, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya, Nabi Nuh dan seterusnya. Tapi kita hidup di tubuh umat Nabi Muhammad SAW yang menjalani begitu banyaknya syariat yang membedakan dan mengistimewakan umat ini, umat Nabi SAW ini daripada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita betul-betul harus mengetahui siapa saja sih keistimewaan antara umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi yang ingin saya tekankan dan saya tegaskan pada kesempatan kali ini adalah yang mendasar keistimewaan antara umat Nabi Muhammad SAW dan umat selain umat Nabi Muhammad SAW yang lebih penting untuk kita ketahui keistimewaan umat ini dengan umat selain Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan sebuah waktu, sebuah detik, sebuah menit, sebuah jam, sebuah hari dan sebuah minggu dan sebulan. Waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala sangat istimewakan daripada waktu-waktu yang lainnya, hari-hari yang lainnya, minggu-minggu yang lainnya, bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan Ramadan. Jadi yang mendasari perbedaan yang mencolok keistimewaan yang mencolok yang membedakan kemuliaan antara umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat selain umat Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala hanya karuniakan waktu yang sangat mulia ini, yaitu di bulan Ramadan, hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tidak kepada umat nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Itu yang mendasar betul-betul membedakan antara umat Nabi Muhammad SAW dan umat nabi-nabi yang lainnya, yaitu keistimewaan yang Allah berikan dari bulan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus tahu, ternyata yang membedakan, yang sangat mencolok perbedaannya, yang mengistimewakan umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat selain umat Nabi Muhammad SAW adalah Ramadan. Ya banyak keistimewaan-keistimewaan yang lainnya, banyak banget. Salah satunya syariat-syariat yang diajarkan Nabi SAW lebih detail, lebih banyak, lebih mendatangkan banyak manfaat, keutamaan dari syariat-syariat yang dibawa oleh umat-umat atau nabi-nabi selain umat dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang lebih mencolok yang ingin saya tekankan karena kita berada di momentum bulan Ramadan, yaitu adalah apa? Keistimewaan waktu yang hanya Allah berikan kepada umat ini saja, yaitu bulan Ramadan. Yang dimana begitu luar biasa banyaknya dalil, ayat, hadis Nabi Muhammad SAW yang membicarakan tentang keistimewaan bulan Ramadan, yang tak sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mengaku kita bahwasanya betul-betul setia, pengikut setia umat Nabi Muhammad SAW, kemudian kita tidak manfaatkan itu loh, keutamaan ini yang hanya Allah berikan kepada umat ini saja, tidak kepada umat yang lain. Sehingga sangat menyedihkan keadaan seorang di mana dia tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun ketika dia dihidupkan di dalam umat Nabi Muhammad SAW, padahal Allah Subhanahu wa taala melebihkan umat Nabi Muhammad SAW kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad SAW beberapa derajat, jauh daripada umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita manfaatkan gitu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pendengar radio Darussalam, manfaatkan betul. Jadikan Ramadan tahun ini nih Ramadan terakhir. Jangan mengira kalau kita ini masih muda, sehat, kuat, menganggap bahwasanya insya Allah nanti dapat berapa kali lagi Ramadan tahun depan.
Saya yakin karena saya masih sehat, masih kuat, masih hebat, masih banyak harta dan seterusnya. Yakin seyakin-yakinnya Ramadan itu akan didapatkan di tahun-tahun kemudian. Padahal dia tidak mengetahui bahwasanya ajal itu hanya di tangan Allah keputusannya. Para malaikat pun nggak tahu kapan ajal si umat ini, si hamba ini. Hanya Allah yang mengetahui kapan seorang itu harus dipanggil, harus berpisah dengan dunianya. Sehingga jadikanlah momentum Ramadan di tahun ini adalah momentum Ramadan terakhir Anda. Sehingga ketika Anda mendoktrin diri Anda bahwasanya ini adalah Ramadan terakhir Anda, maka Anda akan pastinya lebih bersemangat untuk memaksimalkan potensi diri dalam rangka untuk meningkatkan kuantitas kualitas ibadah di bulan Ramadan. Jadikan Ramadan ini apa? Ramadan terakhirku, Ramadan terakhir kita. Jangan berspekulasi bahwasanya yakin ada Ramadan tahun depan yang Anda yakin akan Anda dapatkan. Padahal Anda tidak mengetahui apakah Anda sampai di bulan Ramadan tahun depan 1445. Kita nggak tahu. Kita semua nggak tahu. Saya, Anda, kita semua tidak mengetahui apakah besok pun kita nggak tahu. Tahun ini pun sampai selesai Ramadan pun juga kita nggak tahu apakah selesai Ramadan kita. Na'udzubillah, bisa jadi setelah ini kita belum bersiap-siap, tiba-tiba Allah telah kirimkan malaikat maut untuk menjemput ruh kita. Maka kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio Darussalam dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT merahmati Anda semua, kita semua, memberikan taufik, kekuatan kepada kita semua, membantu kita semua untuk beribadah kepadanya di bulan Ramadan ini. Sehingga yang ingin saya tekankan adalah kita berbahagia, berbangga diri. Tidak masalah kita berbangga diri, berbahagia, bersenang-senang karena kita hidup, ya, kita hidup di umat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat menjalankan syariat yang begitu agungnya dari ajaran Nabi kita tercinta Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. Seperti itu. Kemudian kita anggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Tidak ada Ramadan tahun depan. Doktrin diri kita, doktrin diri ini tidak ada Ramadan tahun depan 1445, kita tidak bisa memastikannya. Tetap kita berharap, tidak masalah. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan terus untuk hidup, mendapatkan banyak bulan-bulan Ramadan sehingga aku bisa memperbanyak bekal menghadapmu. Tidak masalah kita berharap seperti itu, tapi jangan sampai kita yakin gitu loh. Berharap boleh, tapi jangan sampai kita yakin pasti dapat, sehingga was-was syaitan akan masuk membisikkan di dalam hati kita, dalam telinga kita, bahwasanya kita tidak manfaatkan momentum Ramadan tahun ini karena kita menjadikan menunda semangat ibadah bulan Ramadan kita itu nanti tahun depan, bukan sekarang, ya, seperti itu. Baik kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Darussalam, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua dari apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu sebuah hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat menakjubkan, hadis yang membuat saya pribadi dan kebanyakan kaum muslimin betul-betul bersemangat dalam memanfaatkan momentum-momentum waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak bekal, untuk memperbanyak pahala, mendulang banyak pahala untuk menjalani kehidupan yang lebih panjang dalam kehidupan ini, yaitu kehidupan alam barzah, alam kubur lebih panjang daripada kehidupan saat ini di dunia. Langsung saja kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, para pendengar radio Darussalam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Mungkin di antara kita pernah mendengarkan hadis ini, tetapi mungkin juga banyak juga yang belum mendengarkan hadis ini. Tapi alangkah baiknya kita berusaha untuk
memahami dengan mengulang kembali dan mengulang kembali hadis ini agar kita betul-betul mendapatkan taufik keberkahan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Karena hadis Nabi Muhammad SAW ini sangat-sangat berkah. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW ini sangat-sangat berkahnya luar biasa ketika seorang membacanya, ketika seorang menelaahnya, mengkajinya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Gitu ya. Langsung saja, hadis ini bentuknya sebuah kisah. Hadis ini bentuknya sebuah kisah, tetapi di situ ada pesan dan nasihat Nabi Muhammad SAW yang ingin kita petik di situ. Langsung saja, kata perawi hadis ini yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah dalam kitab Sahih mereka mengatakan anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, di awal-awal Nabi Muhammad SAW atau tahun pertama Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, ada dua orang laki-laki. Berarti kan sahabat kalau dua orang laki-laki itu, karena mendatangi Nabi Muhammad SAW, menemui Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah di tahun pertama Hijriyah, dari kabilah Baliyin, wa kana islamuhuma jami'an. Jadi dua orang sahabat ini, dua orang laki-laki ini teman akrab, tidak disebutkan atau kan saudara kandung, saudara atau kakak adik, pokoknya intinya dia teman akrab dua orang laki-laki ini. Yang dimana dua sahabat Nabi SAW ini akrab betul, dekat gitu ya. Hijrah bareng-bareng ke Madinah dan masuk Islam bareng-bareng juga, bareng-barengan masuk Islam bersamaan gitu ya, waktunya mereka masuk Islam dan hijrah ke Masjid Nabawi atau ke kota Madinah. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi. Kata perawi hadis ini, salah satu di antara mereka lebih bersemangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada teman satunya. Kita katakan, karena tidak disebutkan namanya, kita katakan si A lah ya. Si A ini betul-betul ibadahnya sangat banyak, lebih banyak ibadahnya daripada si B gitu ya. Si A ini lebih banyak, lebih semangat, lebih getol ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada si B. Si B kalah lah, kalau dibanding-bandingkan kalah si B. Itu ya. Kemudian kata perawi hadis ini, faghazal mujtahidu minhuma. Kemudian mereka berdua diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Faghaza al-mujtahidu minhuma. Berperanglah di antara mereka, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya peperangan sebelum peperangan Badar. Fastushida, si A meninggal dunia di medan peperangan, berarti kan mati syahid. Si A meninggal terlebih dahulu di medan peperangan. Fastushida, mati syahid si A ini mati syahid. Si A tadi mati syahid. Tsumma makatsal akharu ba'dahu sanatan, dan si B ini hidup setahun setelahnya, maksudnya meninggal 1 tahun berikutnya. Tsumma tuwfiya, baru meninggal si yang B. Jadi si A ini meninggal di tahun pertama Hijriah, kemudian si B meninggal di tahun kedua Hijriah, setahun setelahnya. Perbandingannya itu 1 tahun setelahnya. Seperti itu awal yang disampaikan oleh perawi hadis ini. Ya, jadi si A itu lebih semangat ibadahnya daripada si B, dan si A itu keistimewaannya adalah dia meninggal dunia karena peperangan di jalan Allah SWT atau mati syahid. Adapun si B, dia hidup 1 tahun setelahnya dan tidak disebutkan meninggalnya karena apa, tapi yang jelas meninggalnya bukan karena peperangan, bukan mati syahid, tidak mati syahid, itu maksudnya. Gitu ya. Qala Talhatu, maka Talha berkata, Talha inilah yang meriwayatkan hadis ini.
Talha bin Ubaidillah. Talha berkata, apa perkataan Talha? Fara'aitu fima yaran naimu, dan aku melihat sebagaimana orang yang tidur melihat di dalam mimpinya. Ya, mimpi ya si Talha ini. Ka'anni inda babil jannati idza ana bihima. Aku mimpi, berarti mimpi ini kan tidur si Talha. Mimpi, di dalam mimpiku itu aku melihat diriku sendiri dan dua orang laki-laki yang diceritakan oleh perawi hadis tadi. Si A sama si B tadi, dari suku Bali tadi. Di sisi pintu surga, di luar ya, di luar sisi pintu surga. Wa qad kharaja kharijun minal jannati. Ada seseorang yang keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan siapa yang keluar ini, apakah malaikat atau siapa, intinya seseorang keluar dari surga. Keluar dari surga. Tsumma kharaja fa'adina lillahi tuwfiya al-akhirah tuwfiyal akhirah minhuma. Keluar, seorang tadi keluar dari surga, mengizinkan si B, ingat ya si B ya, yang meninggal di tahun 2 Hijriah pasca temannya, mengizinkan si B untuk masuk surga terlebih dahulu. Si A nanti nunggu dulu. Yang si A tadi nunggu dulu. Tsumma kharaja fa'adina lilladzi istushhida. Kemudian ada orang yang kedua keluar dari surga, baru mengizinkan si A masuk setelah si B. Tidak disebutkan jaraknya antara B dan A, tidak disebutkan berapa lamanya. Intinya si B dulu masuk, baru si A diizinkan untuk masuk. Ya, gitu. Kisah singkatnya seperti itu. Tsumma raja'a ilayya faqala li. Kemudian dua orang yang keluar dari surga tadi yang mengizinkan B, mengizinkan si A masuk surga, itu keluar dan berkata kepadaku keduanya, irji, pulang sana Talha, fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Perkaramu sudah beres, sudah selesai. Fa innahu lam ya'ni laka ba'du, sudah selesai perkaramu, pulanglah, kata si dua orang yang keluar dari surga tadi yang mengizinkan BA masuk surga. Bukan maksudnya hadis ini Talha nggak masuk surga, bukan, karena Talha masih hidup. Intinya singkatnya, kesimpulan dari potongan hadis ini kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka alam gaib, sebagian alam gaib kepada, ini kan alam gaib ya, cerita yang tidak bisa dilihat kecuali dikabarkan dan masuk ke alam tersebut. Ya Allah sampaikan kisah ini, kabar ini kepada Talha yang akan dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ini betul-betul mimpi dari Allah langsung. Enak kalau para sahabat dahulu kalau mimpi bisa langsung tanya ke Nabi SAW tentang tafsir mimpinya. Apakah dari Allah, ataukah dari syaitan, atau dari bawaan sebelum tidur. Kan 3 kemungkinan orang mimpi itu. Kalau di zaman dahulu sahabat enak tinggal tanya ke Nabi, Nabi saya mimpi gini-gini gimana menurutmu? Nah, kan enak. Kalau kita nggak tahu gitu, jangan kita memahami atau mentafsirkan sendiri mimpi-mimpi kita. Hanya kita berharap saja. Kita nggak tahu apakah ini betul-betul dari Allah ataukah dari syaitan yang masuk dalam mimpi kita dan membuat kita bingung dalam kisah mimpi kita. Jadi seperti itu. Talha diperintahkan untuk pulang. Selesai. Fa asbaha Talhatu yuhadditsu bihin nasa. Pas di pagi hari ya, beliau bangun ya, sholat subuh, kemudian setelah itu Talha bin Ubaidillah menceritakan ke sahabat-sahabat yang lainnya apa yang dia saksikan dari kisah mimpi dia yang membuat dia pun juga takjub ya, kisah mimpinya. Akan diceritain ke sahabat kanan kiri.
Tadi malam saya tidur dan mimpi itu gini-gini, gini-gini yang diceritakan ke kita tadi. Fa'ajibu lidzalika, akhirnya semua para sahabat terheran-heran, tercengang, terkagum-kagum. Kok macam tuh gitu kan? Terheran lah para sahabat. Kok bisa seperti itu ya? Kisah Tolha, mimpi Tolha ini. Kok seperti itu? Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat berbondong-bondong ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menyampaikan kisah mimpinya Tolha ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Tolha itu mimpi tadi malam tuh gini-gini ya Rasulullah. Gini-gini diceritain. Persis apa yang kita pahami tadi. Yang diceritakan kita tadi barusan. Apa kesimpulan Nabi ataupun jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban yang pertama, ada 4 jawaban Nabi itu. Yang pertama, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dari penyampaian para sahabat tentang kisahnya Tolha ini. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala min ayyi dzalika ta'jabun. Apakah kisah itu yang membuat kalian takjub? Apakah itu jawaban bentuknya pertanyaan? Dia jawaban tapi bentuknya pertanyaan. Apakah seperti itu? Apa yang menyebabkan kalian itu takjub dari kisah Tolha, mimpinya Tolha? Maka para sahabat menjawab, qalu ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hada kana asyadda ijtihadan ya Rasulullah. Si A ini ya Rasulullah, si A ini terkenal dulu ya Rasulullah, ibadahnya banyak banget, lebih semangat ibadahnya daripada temennya yang deket itu si B. Lebih banyak kualitasnya ibadahnya si siapa, si A daripada si B, kuantitasnya. Ditambah lagi dia ini ya Rasulullah tsummastusyhida fisabilillah, ditambah lagi si A ini meninggalnya karena mati syahid di medan peperangan ya Rasulullah. Kita mengetahui bahwasanya puncak-puncak agama seseorang itu dibuktikan ketika dia ikut serta di peperangan, di medan peperangan dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang benar ya tentunya. Dengan fikih jihad yang benar sesuai dengan hukum syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, dengan perintah yang sah dari pemimpin yang sah di negara yang sah. Maka kemuliaan besar bagi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala dan membela negaranya. Jelas keutamaannya, tak perlu diragukan lagi. Karena orang yang sudah berjihad itu sudah tahu konsekuensinya, dia pasti mengorbankan semua yang dia miliki. Jadi orang yang jihad itu, ibadah jihad itu tidak ada yang dia tidak korbankan, tidak ada yang tidak dia korbankan, itu tidak ada, semuanya dikorbankan semua. Karena dia siap-siap pindah alam. Dia tahu konsekuensinya akan pindah alam, maksudnya itu. Dan dia tahu konsekuensinya akan meninggalkan anak istrinya, dia tahu konsekuensinya akan meninggalkan hartanya, ternaknya, ladangnya, duitnya, emas peraknya, kendaraannya, dia tahu. Sehingga dia siap, dia korbankan darahnya, dia korbankan nyawanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Masya Allah, begitu tingginya kedudukan orang-orang yang mati syahid, sudah nggak kebayang lagi. Sehingga para sahabat memahami ini, memahami kedudukan orang yang mati syahid ini, nggak diragukan lagi kedudukan dia ini. Sehingga wajar mereka para sahabat takjub, kebingungan, terheran-heran, kok si B duluan, padahal si B nggak mati syahid. Si B ibadahnya kalau dibanding-bandingkan banyakan si A. Kok si A suruh nunggu, walaupun sama-sama masuk surga. Tapi kan keistimewaan kalau si B duluan masuk,
baru si A. Itu sebuah keistimewaan, izin masuk surga itu. Siapa yang lebih dahulu itu yang lebih hebat ibadahnya, lebih banyak amalan solehnya, kebaikannya di dunia. Itu sebuah kemuliaan kalau kita masuk surga lebih diduluin dulu daripada yang lain. Makanya orang miskin itu masuk duluan ke surga sebelum orang kaya. Kalau orang miskin masuk surga baru 500 tahun kemudian orang kaya masuk surga, karena dia audit dulu hartanya. Jadi kemuliaan ketika seorang itu masuk duluan ke surga, antrian nomor 1 Nabi SAW kan gitu. Nomor 2 terus orang yang mulia, 3, 4 sampai berapa puluh juta misalkan, semua manusia. Siapa yang duluan itulah yang menunjukkan kemuliaan. Tapi kalau ditunda-tunda, di stop dulu, ditanya-tanyain dulu, diaudit dulu, dicek-cek dulu, sesuai enggak apa yang dia lakukan dengan ajaran Nabi SAW atau tidak, itu menyiksa, itu menyakitkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, man nuqish udzib, barang siapa yang didebat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maksudnya diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk adab yang Allah berikan kepada mereka. Ya makanya sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika seorang itu langsung masuk surga tanpa dihitung-hitung, tanpa disiksa-siksa. Nah, jadi keistimewaan kalau seorang itu lebih dahulu masuk surga. Sehingga logikanya menurut pemahaman para sahabat, seharusnya si A dulu masuk surga karena mati syahid. Si B nanti dulu setelah si A masuk. Itu logikanya seperti itu. Sehingga mereka heran, bingung gitu loh. Apa yang menyebabkan si B duluan? Paham ya kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada? Paham ya maksud saya, semoga bisa mengerti. Nah, kita lanjutkan kisahnya. Ya Rasulullah, si A ini semangat ibadahnya, mati syahid ya Rasulullah di jalan Allah. Wa dakhala hadzal jannata qablahu, kok bisa kok pacak masuk surga si A ini sebelum si B. Si B dulu baru si A. Kok bisa ya Rasulullah? Tanya nih sahabat. Kok si B dulu? Gitu tanya. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan bentuk pertanyaan. Jawaban kedua ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan. Wahai para sahabatku sekalian, apakah si B ini hidup setelahnya, setelah si A maksudnya, 1 tahun berikutnya kemudian baru meninggal? Apa jawaban para sahabat? Qalu bala, iya ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, jelas. Si B hidup 1 tahun setelah meninggalnya si A. Kemudian Nabi SAW tanya lagi dengan maksudnya jawaban bentuknya pertanyaan. Yang ketiga, tadi kan Nabi SAW mengatakan apa? Bukannya dia ini hidup 1 tahun setelah si A temannya meninggal? Iya ya Rasulullah. Wa adraka ramadhana fasamahu. Nah ini. Kemudian si B tadi kan dapat itu kan, berarti dapat puasa Ramadan kan, dia mendapatkan bulan Ramadan dan dia berpuasa di bulan Ramadan, iya kan? Kata Rasulullah SAW. Sahabat menjawab, qalu bala, iya ya Rasulullah, dia ini si B hidup 1 tahun setelah si A. Ya, hidup 1 tahun setelah si A dan dia mendapatkan bulan Ramadan ya Rasulullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa Ramadan itu kan diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu surat Al-Baqarah ayat 183 tentang wajibnya puasa Ramadan itu turun ayatnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sehingga si A tidak mendapati bulan Ramadan di tahun kedua karena dia meninggal duluan di tahun pertama. Kan gitu. Sehingga wajar.
Jadi yang ingin digarisbawahi oleh Rasulullah SAW, yang ingin dititik beratkan, dalam artian Nabi ingin memberikan suatu kesimpulan, alasan kenapa kok si B duluan masuk surga gitu loh, daripada si A yang mati syahid. Paham ya kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin dititik beratkan, yang ingin dipesankan oleh Nabi SAW, dia ini kan dapat 1 tahun setelahnya dan puasa Ramadan. Padahal amalan puasa atau amalan selain puasa Ramadan kan banyak tuh. Tetapi Nabi SAW menyebutkan kalimat ini kepada para sahabat, alasan kenapa Allah perintahkan si B dulu masuk surga baru si A. Ini Nabi, Allah kasih tahu ke Nabi alasannya seperti itu. Iya ya Rasulullah, si B ini dapat Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sana, dan dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 1 tahun setelahnya. Terkhusus di bulan Ramadan dia sujud, dia salat. Iya ya Rasulullah, jawaban para sahabat. Itu jawaban Nabi SAW kepada para sahabat, 4 jawaban yang bentuknya pertanyaan. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Darussalam, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Apa kesimpulan terakhir hadis ini yang disebutkan oleh baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falama bainahuma ab'adu ma bainas samai wal ardi. Terakhir sampai di situ kalimatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan di antara mereka berdua di surga saat ini, gitu ya, itu lebih jauh. Catat kalimat lebih jauh ini ya. Nabi bilang Nabi tidak mengatakan sama, lebih jauh kata Nabi SAW. Kedudukan mereka di sorga, derajat mereka di sorga saat ini lebih jauh. Ya, fama bainahuma, lebih jauh antara bumi dan langit. Antara bumi dan langit. Kita nggak tahu sih jarak yang pasti ya antara bumi dan langit itu seperti apa sih, jaraknya berapa kilometer, berapa mil, berapa kaki. Kita nggak tahu. Tapi Nabi bilang tidak sama, maksudnya lebih jauh lagi daripada bumi dan langit yang kita tidak tahu dan tidak bisa menerka, membayangkan berapa sih totalnya itu jauhnya antara bumi dan langit. Berarti kan jauh banget levelnya gitu loh. Yang mati syahid itu di bawahnya si yang mendapatkan bulan Ramadan. Jadi si A di bawah, si B di atas kedudukan derajatnya di surga. Yang jarak di antara surganya si siapa, si A dan si B di atas itu lebih jauh daripada bumi dan langit. Coba bayangkan, lebih jauh kata Nabi SAW. Kalau lebih jauh, ya berarti kan gak kebayang berapa kilometer kecepatannya, jaraknya. Ini kan menunjukkan sebuah kemuliaan, bahkan mengalahkan kemuliaan dari ibadah yang agung, yaitu jihad. Ketika seorang mendapati bulan apa? Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Tapi kan tidak mesti pula ketika seorang masuk di bulan Ramadan dapat keberkahan ini, tidak mesti. Maka perlunya kegigihan, semangat, niat yang benar, ikhlas, iman, sehingga Allah berikan keberkahan kepadanya bulan Ramadan. Contohnya si B ini
sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tidak sembarangan, sehingga Allah berikan keberkahan bulan Ramadan kepada orang tersebut. Sehingga si B ini lebih istimewa, berarti lebih tinggi derajatnya daripada si A. Padahal si A kalau kita mau bayangkan, Masya Allah ibadahnya luar biasa banyaknya, ditambah lagi dia meninggal karena mati syahid, tapi nggak sempat puasa Ramadan karena di tahun kedua diperintahkan puasa Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, para pendengar setia Radio Darussalam, yang ingin saya tekankan poinnya di dalam hadis ini begitu banyaknya faedahnya sebenarnya, tapi yang ingin saya petik, karena ini adalah poin yang sangat penting untuk kita ambil kesimpulan faedahnya, manfaatnya untuk memotivasi diri ini dan kita semua untuk memaksimalkan waktu di waktu-waktu bulan Ramadan tahun ini agar kita bisa mendapatkan keberkahan yang Allah berikan kepada sahabat yang si B ini. Adalah, coba kita bayangkan, tidak usah dibayangkan sih karena sudah jelas. Si B ini berapa kali ya dapat bulan Ramadan seumur hidup dia? Cuma satu kali kan ya? Cuma satu kali saja. Karena dia meninggal di tahun kedua pas pada saat awal-awal diperintahkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Dia meninggal, dia tidak mendapati tahun ketiga Hijriah. Cuma satu kali berarti derajat apa istilahnya kesempatan Ramadan dia seumur hidup. Ternyata dengan satu Ramadan yang betul-betul berkah yang Allah berikan kepada sahabat si B ini menjadikan dia lebih mulia derajatnya daripada si A yang meninggal dunia karena mati syahid. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Begitu amat luar biasanya seorang ketika mendapatkan keberkahan beribadah di bulan Ramadan, terkhusus puasanya dan baca Al-Qur'annya. Baginda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam itu, kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, mendapati bulan Ramadan cuma 9 kali karena Nabi SAW itu meninggal di tahun ke-11 Hijriah 12 Rabiul Awal, hari Senin. Berarti kan nggak sampai Ramadan karena Rabiul Awal. Berarti terhitung Nabi SAW itu mendapatkan bulan Ramadan dan beribadah di bulan Ramadan kepada Allah SWT mulai dari tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Jadi cuma 9 kali saja. Karena yang 11 tidak dihitung. Sampai ke 10 Hijriah saja. Jadi kan 9. Tahun kedua sampai tahun ke tahun 10. 9 kali saja. Jadi Nabi SAW hanya mendapatkan 9 kali Ramadan. Dan kita sepakati manusia yang paling terbaik dan manusia yang paling duluan masuk surga adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau cuma mendapati 9 kali bulan Ramadan. Menjadikan beliau sangat-sangat mulia, jelas. Lebih mulia daripada seluruh para nabi dan para rasul. Gak akan dibukakan pintu surga kecuali beliau duluan. Coba bayangkan para pemirsa sekalian. Lalu pertanyaannya, kita sudah dapat berapa kali Ramadan ya? Kita hitungannya bukan main 1 sampai 10. Kecuali yang memang mati muda ya, meninggal muda. Tapi mungkin di antara kita kebanyakannya ada yang umurnya sampai 70 sudah meninggal, 80 sudah meninggal. Kalau di total kalau dia mulai beribadah kepada Allah SWT, masuk Islam ya, dari kecil misalkan, bisa jadikan puluhan. Bisa jadi ada yang 20 kali Ramadannya, 30 kali, ada yang 40 kali, ada yang 50 kali, 60 kali, 70 kali, 80 kali Ramadan. Coba bayangkan, puluhan mainnya. Kalau memang betul-betul itu berkah.
Kan kita nggak bisa meyakini pasti berkah atau tidaknya Ramadan tahun lalu. Tapi kita ambil pukul rata lah istilahnya, kita yakin insya Allah semua puluhan ini Ramadan kita yang kita dapatkan setiap puluhan tahunnya berkah. Terus kira-kira kita membayangkan bagaimana kira-kira derajat yang insya Allah Ta'ala berikan kepada orang yang betul-betul mendapatkan puluhan kali Ramadan. Coba dibayangkan para pemirsa sekalian. Yang sahabat ini saja satu Ramadan saja menjadikan dia paling mulia, lebih mulia daripada yang temannya mati syahid. Nabi SAW 9 kali, Anda, kita puluhan bahkan Ramadan yang kita dapatkan. Tapi tetap optimis, kita berharap agar Ramadan tahun lalu kita mendapatkan keberkahannya. Sehingga wajar-wajar saja hanya umat ini saja yang mendapatkan kesempatan masuk surga tertinggi, surganya para nabi dan para rasul. Karena salah satu keistimewaan Ramadan ini, para pendengar sekalian. Sehingga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan begitu banyaknya. Allah karuniakan kepada kita puluhan Ramadan, dan kita berharap puluhan Ramadan yang kita dapati ini seumur hidup kita menjadikan kita mendapatkan kedudukan surga yang tertinggi, bukan yang di bawah. Surga yang tertinggi, surganya para nabi dan para rasul. Sehingga amat sangat menyedihkan keadaan seorang, dia sudah hidup di umat Nabi Muhammad SAW, mendapati bulan Ramadan berkali-kali, berpuluhan kali, meninggal dunia, gak menjadikan dia masuk surga. Bahkan dia masuk dalam neraka jahanam selama-lamanya, atau mungkin masuk surga bawahan setelah diadab dulu di dalam neraka jahanam. Padahal di depan dia, di hadapan dia telah dibuka lebar-lebar, selebar-lebar mungkin kesempatan dia mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah SWT kelak di surga. Terkhususnya momentum bulan Ramadan. Sehingga saya menasihati pribadi saya sendiri dan kepada kaum muslimin wal muslimat sekalian yang mendengarkan kajian kita saat ini, para pemirsa setia Radio Darussalam, setelah ini harus ada perubahan. Setelah ini harus ada perubahan. Setelah saya sampaikan hadis ini, bahwasanya jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita betul-betul maksimalkan semaksimal mungkin, sehingga kita betul-betul dapat keutamaan yang luar biasa, mendapatkan pahala yang begitu banyaknya. Bahkan kita berharap dengan Ramadan yang kita lewati selama ini sampai kita meninggal kelak, bisa menjadikan kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, surganya para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini betul-betul dengan harap yang tinggi kepada Allah, pahala puasa Ramadan kita, kemudian dengan keimanan yang tinggi, sholat tarawihnya, sholat malamnya, terkhususnya membaca Al-Quran, memperbanyak mengkhatamkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, dan penuh harap kepada Allah SWT agar Allah berikan keberkahan bulan Ramadan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah, kita tutup ya. Begitu saja kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita semua, memotivasi kita semua untuk manfaatkan momentum Ramadan terakhir kita ini, agar kita bisa mendapatkan keberkahannya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan masuk surga yang tertinggi, surganya para nabi dan para rasul, berjumpa dengan baginda nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.